like, komen, dan share. Dua kubu yang terlibat perselisihan di internal Keraton Kasunanan Solo saling lapor terkait dugaan kekerasan dan penganiayaan. Aduan pertama dibuat oleh putri dan cucu Pakubuwono XIII pada Minggu 25 Desember 2022. Dilanjutkan aduan kubu Sinuhun Pakubuwono XIII keesokan harinya. Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiati mengatakan proses dari laporan aduan yang telah dibuat dari kedua kubu akan ditindaklanjuti. Bahkan polisi telah datang ke Keraton Solo pada Senin 26 Desember 2022. Selanjutnya, pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang merupakan pelapor maupun terlapor untuk dimintai keterangannya. Terkait mediasi untuk menyelesaikan gegeran di internal Keraton Solo, Iwan berharap adanya mediasi antara kedua belah pihak yang berselisih. Iwan menegaskan kapasitas Polri tidak masuk ke dalam ranah perselisihan kedua kubu itu. Namun, pihaknya siap memberikan ruang dan tempat apabila kedua belah pihak mau duduk bersama. Sebelumnya, salah satu putri Keraton Kasunanan Solo yaitu GRAJ Devi Leliana Dewi bersama beberapa kerabatnya melaporkan kasus dugaan penodongan yang terjadi di komplek keraton. Laporan itu dibuat di Mapolresta Solo Minggu 25 Desember 2022. Devi Leliana Dewi melaporkan dugaan itu bersama kedua cucu PB13 yaitu BRM Yudhistira dan BRM Suryo Mulyo. Kedatangan mereka didampingi kuasa hukumnya yaitu Raden Reza. Sehari berselang, giliran kubu Pakubuwono XIII melaporkan dugaan penganiayaan. Dua abdi dalam yang mengaku menjadi korban penganiayaan pada Jumat malam 23 Desember itu mendatangi Mapolresta Solo. Mereka baru bisa melapor hari ini karena baru keluar dari rumah sakit. Kedatangan mereka ke Mapolresta Solo didampingi Wakil Pengageng Sasono Wilopo Keraton Kasunanan Solo yaitu KP Dani Nur Adiningrat. Dua kubu di Keraton Solo tersebut sebelumnya sempat geger lantaran masalah perebutan tahta raja. Perang dingin ini sudah terjadi sejak 2004 lalu. Terbaru, Keraton Solo kembali geger setelah sejumlah pihak mengaku mendapat intimidasi dari pihak lain. Mediasi kemudian dilakukan oleh jajaran Polresta Solo. Sayangnya, mediasi gagal karena keraton tegas mengatakan masalah yang terjadi adalah konflik internal. Pihak kepolisian pun tak bisa ikut campur dan hanya bisa menjalankan tugas sesuai kapasitasnya saja. Terhadap upaya mediasi dari Kapolresta Solo itu, kubu Raja Keraton Surakarta Sri Susunan Pakubuwono XIII memberi tanggapan bahwa tidak perlu lagi ada mediasi, sebab mereka mengacu pada perjanjian perdamaian yang sudah ditandatangani pada tahun 2017. Adapun putri PB13 dari istri pertama, GRAJ Devi Leliana Dewi, justru menyukai adanya mediasi yang dilakukan oleh Polresta Surakarta. Sayangnya, hingga kini konflik Keraton Solo ini masih terus berlanjut tanpa ada klarifikasi dari dua kubu. Sesuai arahan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, lanjut dia penyelesaian permasalahan tersebut agar mengedepankan restoratif justice. Lebih lanjut, Iwan meminta pihak Keraton Surakarta agar memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak lagi mempertontonkan konflik internal yang melibatkan sejumlah anggota keluarga. Sebelumnya, kubu PB13 enggan untuk melakukan mediasi terkait konflik yang kembali memanas akhir-akhir ini. Mereka mengklaim perjanjian perdamaian sudah ditandatangani tahun 2017 lalu dan tidak perlu ada lagi mediasi. Wakil Pengageng Sasono Wilopo Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KRA Dani Nur Adiningrat mengatakan mediasi antara PB13 dengan seterunya sudah terjadi melalui perjanjian perdamaian di tahun 2017.
Terkait dengan penyelesaian permasalahan Keraton Solo, ia meminta agar tidak perlu melebar ke arah mediasi. Di lain pihak, kubu Lembaga Dewan Adat atau LDA masih menunggu upaya mediasi yang ditawarkan oleh kepolisian. Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Eksekutif LDA KPH Edi Wirabumi saat ditemui di Sasono Sewoko Rabu lalu. Sementara sambil menunggu upaya perdamaian, pihaknya membuka akses masuk Keraton Kasunanan melalui gerbang utama Kamandungan. Pembukaan pintu tersebut untuk keperluan wisatawan yang akan berkunjung. Dikutip dari radarsolo.id, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta konflik Keraton Kasunanan Surakarta dapat diselesaikan dengan baik dan secara kekeluargaan, sebab keraton merupakan aset bagi bangsa. Sementara Wakil Wali Kota Surakarta Teguh Prakoso menegaskan bahwa keraton itu aset negara. Di berbagai daerah dilakukan penggalian-penggalian untuk menemukan jejak keraton-keraton di masa lalu. Keraton Kasunanan Surakarta yang masih eksis hingga saat ini jangan sampai terbengkalai. Pada kesempatan sebelumnya, Teguh menyampaikan bahwa Keraton Solo tidak pernah menghargai pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terbukti dari sejumlah susunan pengelolaan yang disodorkan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir tak dijalankan dengan baik. Padahal setiap anggaran yang disalurkan pemerintah harus disertai dengan laporan yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Tak hanya itu, berbagai event yang digelar keraton terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dengan Pemkot Surakarta. Teguh juga sempat menyampaikan agar Keraton Solo harus berdamai dengan keluarga besarnya sendiri. Ini untuk kepentingan keraton sendiri agar bisa ditata dan direvitalisasi dengan baik. Tentu ini akan memberikan keuntungan untuk keraton sendiri. Semua perkara harus didudukan bersama. Jangan lagi dipisah-pisah lagi, ini kewenangan siapa dan sebagainya. Terakhir, Wawali menegaskan bahwa tidak ada backing aparat pada salah satu kubu dalam menyikapi ontran-ontran yang terjadi di Keraton Solo. Konflik Keraton Surakarta memanas buntut penetapan putra mahkota oleh Pakubuwono XIII beberapa waktu lalu. Bentrokan pun pecah pada Jumat 23 Desember pada waktu sore. Kericuhan ini diduga terjadi antara pihak Pakubuwono XIII dengan kubu Lembaga Dewan Adat atau LDA pimpinan GKR Wandansari Gus Murtiah atau akrab disapa Gus Timung. LDA menentang keputusan PP 13 menetapkan putra tunggalnya Kanjeng Gusti Pangeran Haryo atau KGBH Purboyo hasil pernikahan dengan Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu PP 13 Pakubuwono sebagai putra mahkota. Wakil Pengageng Sasono Wilopo Keraton Kasunanan Surakarta KP Dani Nur Adiningrat menilai hubungan keraton dengan pemerintah selalu baik. Ini bisa dibuktikan dengan selalu berjalannya upaya penataan dan maupun revitalisasi resmi dari pemerintah ke pihak keraton.